Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Dialog Overview obrolan virtual edisi hari ini Kamis 4 Agustus 2022 bersama saya Gilang Putranto. Saya Asep Abdullah Rawi. Dan di Overview edisi kali ini kita akan membahas tentang Pilpres 2024 kali ini dengan tema Prabowo Puan versus Anies Ahaye. Asep. Nah, ini menarik Gilang karena jelang pemilu 2024 ini tak hanya koalisi yang kemudian beramai-ramai untuk bergabung, tetapi juga pasangan capres-cawapres ini juga mulai diutak-utik. Nah, ada yang terakhir ini ada Prabowo, Puan Maharani, kemudian Ahaye, Anies Baswedan dan Ahaye. Nah, lantas apakah utak-atik pasangan ini memang akan kemudian menjadi kenyataan, gitu Gilang. Baik, kita akan membahasnya di sore hari ini bersama empat narasumber. Saya akan sampai sudah bergabung secara virtual. Yang pertama, hadir Ketua Presidium Nasional Poros Prabowo Puan, ada Bang Andianto. Bang Andi, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera buat semua ya. Baik, terima kasih Bang Andi sudah bergabung. Kemudian yang kedua ada pengamat psikologi politik UNS, Pak Muhammad Abdul Hakim. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Asep, Mas Fakila. Dan terima kasih Pak Hakim. Yanto. Baik, kami juga telah mengundang dua narasumber yang belum bergabung. Beliau adalah Koordinator Presidium Anies, ada Bang Laude Basir, dan juga ada Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, ada Bang Herzaki Mahendra, yang akan bergabung di tengah acara. Baik, langsung saja di sore hari ini kita akan mulai diskusi atau dialognya. Saya pertama ke Bang Andi. Bang Andi, mungkin bisa disampaikan seberapa yakin teman-teman dari Poros Nasional Prabowo Puan ini meyakini bahwasanya Prabowo Subianto ini akan berjodoh, ya bisa dikatakan seperti itu, dengan Puan Maharani di 2024 mendatang, Bang Andi. Terima kasih Mas Asep, Mas Gilang. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya politik untuk maju di Pilpres itu adalah keputusan partai politik ya. Pasangan presiden dan pasangan calon presiden itu maju hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu undang-undangnya seperti itu. Nah, Prabowo dan Puan Maharani adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang punya potensi paling besar. Karena Prabowo sendiri adalah pendiri Partai Gerindra, beliau juga ketua umum Partai Gerindra. Yang kedua, Puan Maharani. Puan Maharani ini adalah pendiri tokoh di Partai PDIP ya. Jadi semuanya punya potensi. Pertama masalah kendaraan. Terus yang kedua, dari sisi elektabilitas ya. Dari sisi elektabilitas Prabowo ini selalu masuk 3 besar, Pak. Selalu masuk 3 besar. Bahkan hampir semua lembaga survei di hasil survei mereka, Prabowo itu selalu peringkat atas, peringkat 1. Setidak-tidaknya 3 besar begitu. Dari sisi elektabilitas sangat besar. Jadi ini kan Indonesia ini kan sedang membutuhkan pemimpin yang kuat ya. Kalau pasangan Prabowo sama Puan Maharani ini, Prabowo simbol tokoh kuat karena dia dari militer dan terbukti sekarang Menhan kan prestasinya luar biasa. Yang kedua, Mbak Puan Maharani, sosok nasionalis, dia juga wakil ketua DPR pertama di Republik ini ya, wanita pertama. Jadi ini bukan hanya sipil militer, tapi juga laki-laki, keterwakilan perempuan juga ada. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti itu, pasangan Prabowo Puan Maharani itu apabila benar-benar nanti berpasangan, benar-benar maju, agak susah untuk dikalahkan. Dan saya yakin pasti menang itu pasangan Prabowo Puannya. Begitu Mas. Baik, Bang Andi ini meyakini bahwa Prabowo Puan kalau maju pasti menang. Dan ini kan yang menjadi menarik adalah sepertinya baru ini apa kemudian ada yang mendeklarasikan langsung fakta itu ya, biasanya sebelumnya hanya tokoh, salah satu tokoh saja. Tapi kalau ini Bang Andi, ini kan di PDIP sendiri kan juga masih ada gesekan-gesekan internal, ada yang hanya Puan Maharani yang akan maju, tapi juga ada jago lain bisa dikatakan seperti itu, ada Pak Ganjar Pranowo. Tanggapannya seperti apa? Kalau khusus untuk PDIP, itu kan sudah ada keputusan bulat dari partai PDIP terkait Pilpres mutlak menjadi kewenangan Ibu Megawati.
Jadi saya pikir semua kader PDIP kalau Ibu Megawati sudah memutuskan, saya yakin akan tunduk dan patuh pada Ibu Megawati sebagai ketua umum partai dan tokoh sentral di PDIP ya. Nah, saya pikir begini, memang di dalam internal PDIP itu saat ini muncul dua kandidat ya, kandidat kuat lah. Yang pertama Puan Maharani, yang kedua Ganjar ya. Nah, dengan Ganjar ini kan sangat agresif saat ini, sangat agresif. Dia tampil di media, ditampil di medsos, tampil di mana-mana sebagai menaikkan elektabilitasnya. Sekarang ini kenapa pilihannya harus ke Puan? Puan itu putra mahkota di PDIP, putri mahkota di PDIP. Dia juga pewaris dari darah langsung dari Soekarno sebagai bapak pejuang bangsa. Dia juga perempuan pertama yang pernah menjadi ketua DPR, pernah PMK, syarat dengan pengalaman Mbak Puan ini. Dan bila dibandingkan dengan Ganjar, memang pengalamannya saya pikir lebih banyak Mbak Puan ya. Saya pikir itu. Tapi mutlak keputusan untuk memajukan itu ada di Megawati. Kami berkeyakinan Megawati akan memilih Puan untuk maju di Pilpres 2024 besok mendatang. Baik, Begitu, terima Mas. kasih. Terima kasih Bang Andi untuk awal terlebih dahulu. Ya. Bang Zaki. Suaranya kecil sekali, Bang. Iya. Nah, udah. Suaranya Sebenarnya tidak terdengar. Tribun kecil sekali. Tadi suara Bang Iya. siapa tadi? Silakan Bang Zaki. Bang Widianto ya. Itu kedengeran Iya. suaranya dari tribun ini masih kecil. Suara jelas? Jelas sudah. Apakah suara saya jelas? Puan, karena salah satunya itu karena tokoh, kemudian ada juga karena perempuan pertama yang notabene cocok untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo. Nah, selain itu ada Anies AHY yang terbaru. Nah, apa yang kemudian ada dalam benak Partai Demokrat bahwasanya kemudian muncul sosok Anies AHY. Bagaimana pendapat Bang Zaki? Ya, terima kasih Bang Asep dan Bang Gilang ya, untuk masalah capres-cawapres ini emang delicate ya, karena menjadi bahan pembicaraan terus-menerus nih. Sebenarnya sejak tahun 2021, bahkan di tengah COVID aja, lagi pusing Delta, misalnya pemerintah, masyarakat juga lagi bingung masalah Delta, tetapi kemudian malah banyak sekali berita yang bermunculan ya, pembicaraan yang bermunculan seputar capres dan cawapres, bahkan di 2021 tadi. Apalagi ternyata kita pikir itu staminanya hanya sebentar saja bertahan, makin ke sini makin kencang ternyata bicara mengenai capres dan cawapres ini gitu. Nah, kalau bagi kami masih lihat ini, karena nggak mungkin media ini mengangkat sesuatu kan kalau misalnya tidak direspon dengan baik oleh publik, ya kan? Kalau media online kalau tidak diklik nih, ya berarti isunya akan lewat dalam sehari 2 hari gitu Bang. Tapi kalau misalnya sampai 1 tahun lebih ini terus berjalan, ya berarti kan memang ini menjadi istilahnya itu suara publik gitu, jadi aspirasi masyarakat. Kalau kami Demokrat melihatnya begini Bang, ya, yang jelas masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu ingin ada perubahan. Nah ini yang kami lihat gitu. Mereka merasa ada kondisi yang kurang pas dengan situasi saat ini. Ya, kita tahu memang pandemi ini kan benar-benar menghantam di segala sektor. Tidak mudah, terjadi di seluruh dunia, dan kalau misalnya katakanlah pemerintahan kita ya dengan segala daya upayanya, tapi rakyat masih ada saja yang tidak puas, itu wajar gitu, karena namanya tidak selalu bisa memuaskan semua pihak. Tapi di sisi yang lain, wajar dan sah-sah saja kalau kemudian rakyat, masyarakat, banyak yang kemudian mulai berpikiran mengenai perubahan. Di 2024, padahal baru 2021 dan sekarang sudah 2022 ini, ya kan, sudah semakin dekat, tinggal 19 bulan lagi pemilu akan dilaksanakan. Ya,
Ya, kecuali kalau mendadak anggaran untuk KPU dan Bawaslu ditahan nih, nggak keluar-keluar. Ya, bisa jadi pemilu ditunda nih. Jadi bilangnya mendukung pemilu tetap dilaksanakan Februari 2024, tapi ternyata anggaran untuk pelaksanaan pemilu tidak dicairkan. Nah, ini kan bingung gitu. Sedangkan buat anggaran lain-lain yang menurut kami seharusnya bisa ditahan, dia ditunda-tunda dulu, tetapi malah anggaran yang utama buat pesta demokrasi rakyat, buat aja perwujudan kedaulatan rakyat. Tapi kenapa seakan-akan berat sekali nih untuk membiayainya? Nih? Apakah masih ada? Kan jangan sampai masyarakat melihat ini masih ada ketidakikhlasan, ya, ketidakikhlasan akan kepastian pergantian kepemimpinan dan pemerintahan di 2024 nanti gitu. Karena bagaimanapun kan saat ini nggak bisa nih presiden saat ini bertahan di 2024. Karena sudah 2 periode sesuai dengan konstitusi gitu. Ya kan? Nah, inilah yang kami harapkan, mungkin ya udah jadi pembicaraan beberapa bulan lalu, bahkan bulan lalu sudah jadi pembicaraan, tetapi masih saja muncul ini. Anggaran KPU katanya belum cair lagi belum cair, padahal partai politik minggu ini sudah sangat heboh ya untuk mendaftar sebagai parpol peserta pemilu 2024 ini. Jangan sampai kemudian upaya kami partai politik mengikuti dengan serius yang sudah disepakati bersama. Dalamnya ada kami partai politik ya, kemudian juga pemerintah untuk pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 ini kemudian menjadi suatu hal yang sia-sia gitu. Karena ternyata KPU kedepannya tidak bisa melaksanakan tugas akibat anggaran tak kunjung dicairkan gitu. Nah, ini kan Bang Zaki mungkin gitu. langsung ditanggapi Bang terkait dengan munculnya nama Anies AHY. Nah, ini maklum Bang, ini kan ada pengantarnya dulu nih. Jadi biar tidak salah persepsi. Sehingga pada saat muncul Anies AHY ini Anies AHY ini kan bukan muncul pertama kali. Ini munculnya bahkan dari tahun lalu gitu. Kami aja bingung, kami nggak pernah mewacanakan ini ya, karena di internal kami ya, kader Partai Demokrat dan konstituen selama ini selalu berbicara mengenai keinginan Mas AHY bisa menjadi capres atau minimal terlibat dalam kontestasi 2024 nanti gitu. Tetapi kemudian muncul nama Anies AHY, ya, aspirasi dari masyarakat udah setahun lebih nih, makin kesini makin kencang. Dan luar biasanya sebagian besar survei-survei besar yang kita biasa cermati, anggota Persepi dan beberapa asosiasi lainnya, itu tinggi sekali nih anggota Anies AHY gitu. Nah, sehingga kami ya Partai Demokrat bagaimanapun berterima kasih kepada rakyat, kepada masyarakat ya, dan juga kepada lembaga survei ya yang istilahnya itu mencoba menggali aspirasi keinginan rakyat ini melalui survei. Ini kan penting ya, karena bagaimanapun partai politik tidak bisa terpisah dari rakyat gitu, dari masyarakat, tidak bisa jalan sendiri. Tapi harus juga mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Nah, kalau dari Demokrat jelas bahwa ini jadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi kami gitu. Ya, ada usulan Anies AHY ternyata dalam berbagai survei diadu bisa menang nih, ya. Bagi kami itu satu hal yang sangat positif gitu. Lagi pula kalau misalnya nantinya bersanding pun kami lihat kedua ini kan juga sosok yang sebenarnya saling melengkapi gitu. Saya tidak berbicara mana yang 01 mana 02 dulu ya. Ya kan? Karena kalau begitu kan saya menerima bahwa Mas AHY harus cawapres gitu. Seakan-akan kalau saya menerima itu, karena kenyataannya adalah saat ini ada dua kondisi, kader konstituen ingin Mas AHY jadi capres. Yang kedua, menurut mekanisme di internal kami, ADART kami belum ada pembicaraan secara resmi mengenai ini gitu. Nah, ini kan tentunya saya belum bisa berbicara banyak sebenarnya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai sosok saja ya, pada saat kedua ini disandingkan, ya kami melihat sangat-sangat baik ya. Karena mungkin keduanya ini bisa dikatakan sebagai sosok antitesis dari pemerintahan saat ini gitu mungkin. Sosok yang dirasa rakyat bisa menjadi simbol perubahan dan perbaikan di 2024 nanti. Misalnya Mas Anies dan Mas AHY ini kan keduanya sama-sama kalau kita bicara mengenai pendidikan tinggi semua ini ya. Belajarnya luar biasa. Ini pinter-pinter bener nih gitu. Kita lihat keduanya. Ini masalah kecerdasan. Yang kedua kita lihat masalah pembawaan. Kedua ini kan sosok pemimpin yang sangat-sangat santun ya. Berbicaranya juga tersusun rapi ya, sistematis gitu. Sangat mudah dicerna. Ini orang-orang pinter ya, pendidikan baik ya, santun, tapi bicara juga sangat mudah dicerna gitu. Kemudian kita juga melihat keduanya ini adalah sosok yang misalnya itu pemikiran-pemikirannya itu brilian. Ya, banyak dan misinya ke depan mengenai bangsa ini yang juga sudah dilakukan. Mas Anies misalnya selaku Gubernur Jakarta, kita tahu beberapa tahun ini banyak hal kemajuan diperoleh Jakarta, baik melanjutkan dari yang sebelumnya maupun ada ide-ide atau inovasi baru gitu. Sedangkan Mas AHY sendiri dalam 2 tahun ini merupakan salah satu faktor penting yang membuat rakyat, masyarakat semakin terpikat dengan Partai Demokrat, sehingga survei terus melejit.
ini berkat kepemimpinan Mas AHY gitu. Karena beliau lah yang mengarahkan kader-kader di seluruh Indonesia maupun arahan pilihan politik kami yang ternyata sesuai dengan mood publik atau keinginan rakyat. Sehingga kalau bicara mengenai pasangan Mas Anies dan Mas AHY, menurut kami ini sangat dimungkinkan sebenarnya secara pribadi, ya, secara pribadi. Sosok ini kedua sosok yang saling melengkapi. Mas AHY misalnya pengalamannya luar biasa memimpin partai politik, ini tidak mudah ya. Kami punya hampir 2.000 anggota dewan. Kami punya sekitar 100 kepala daerah dari seluruh Indonesia ya, baik kepalanya nomor satunya atau nomor duanya atau wakilnya ya. Sedangkan di sisi lain Mas Anies pernah jadi menteri ya, pernah jadi rektor, kemudian sekarang menjadi gubernur gitu ya. Jadi pengalaman yang sebenarnya kami lihat saling melengkapi nih ya, apalagi kita bisa lihat ya sosok ini juga istilahnya keduanya dianggap sangat lekat juga dengan rakyat, berani memperjuangkan aspirasi rakyat ya, nasib rakyat, meskipun kadang berbeda nih dengan pemerintahan pusat saat ini gitu. Nah ini kan menjadi suatu chemistry ya, kami lihat ya pada saat pertemuan beliau berdua juga berulang kali ternyata memang sangat-sangat cocok gitu loh. Ya memang Mas AHY ini kan tidak hanya Mas Anies ya, tapi dengan tokoh-tokoh nasional lainnya juga sangat lekat sebenarnya, cepat nyambung juga karena beliau sosok yang sangat-sangat terbuka ya dan juga sangat-sangat humble gitu. Nah kalau kami melihatnya apakah ada peluang? Ya kami peluang ya mungkin gitu. Mengapa tidak? Tetapi kepastiannya lagi-lagi kan 20% Mas. Ya kan? Siapa nih yang mengusung gitu? Demokrat baru punya modal 9,36%. Nah, untuk 20% ini kan kita butuh nih teman-teman atau calon mitra koalisi. Sampai dengan saat ini memang kami ada kedekatan atau semakin intens dengan beberapa partai lain ya. Pasti mau nembak itu dia Mas Asep ya. Ya kan? Potensinya dengan partai lain ya ada memang, tetapi kan masih terbuka ya. Kita belum mengunci terkait dengan koalisi, tapi memang ada beberapa partai yang kita sangat intens komunikasi dan sudah semakin dekat lah ke arah koalisi, tapi ya masih dalam proses lah gitu. Bang Zaki singkat saja. Tadi itu kan target dari para kader ini kan Mas AHY ini capres gitu kan. Akhirnya kemudian muncul Anies AHY, itu artinya AHY harus menjadi wakil jika memang nanti akan menjadi kenyataan. Nah, apakah ini sudah direspon oleh Mas AHY atau gimana, Bang Zaki? Ya. Kalau Mas AHY menyampaikan, ya beliau sampaikan bahwa beliau tidak ingin berandai-andai. Ya, secara pribadi beliau tidak ingin berandai-andai. Ya, bagi beliau adalah yang paling penting melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini. Melaksanakan tugas sebaik mungkin, bagaimana bisa bantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi. Nah, karena apa? Karena pilihan langkah yang Mas AHY selama 2 tahun ini ya tempuh untuk Demokrat ya berkoalisi dengan rakyat ternyata meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat, direspon dengan baik oleh publik. Nah itulah kata Mas AHY bahwa kita fokus saja bantu rakyat ya, nanti rakyat akan bisa melihat mana para pemimpin yang benar-benar serius bekerja untuk rakyat, mana yang hanya sibuk mengejar elektabilitas semata gitu. Nah sehingga Mas AHY bilang kita fokus bantu rakyat gitu. Nah, itu satu hal ya Mas ya. Nah yang kedua beliau juga selalu menyiapkan diri ya, selalu berusaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri gitu bagi beliau. Sehingga jika memang suatu saat ada kesempatan ya untuk ikut berpartisipasi ya sebagai salah satu kontestan capres-cawapres nantinya di 2024 ya itu sudah sangat siap beliaunya gitu. Yang kami kader-kader melihatnya beliau sudah sangat siap. Jadi seperti itu respon beliau dan beliau juga sampaikan yang terakhir lagi-lagi Mas menunggu koalisi. Hanya ini kami sampaikan ya di forum ini ya. Ini pertama kali kami sampaikan bahwa Demokrat di 2024 akan memilih berperan. Maaf Bang Zaki, terputus. Baik, Bang Zaki. Halo? Baik. Halo? Bisa terdengar Ya. Mas? Maaf. Baik, silakan Bang Zaki mungkin bisa diulang statementnya di 2024 ya. nanti Demokrat seperti apa? Ya, Demokrat akan berperan aktif, akan mengambil porsi atau istilahnya itu ingin terlibat secara dalam porsi yang menentukan gitu. Jadi tidak lagi menjadi penonton atau misalnya belakangan dalam pembentukan koalisi. Tetapi kami saat ini berupaya berperan aktif dalam proses pembentukan koalisi gitu. Ya. Apakah kemudian koalisi baru ataukah bergabung dengan koalisi yang sudah ada? Ya kita lihat ini Mas. Tetapi yang pasti inilah langkah yang akan kami pilih bahwa kami akan berperan aktif. Apakah nanti capres atau cawapresnya ada kader kami atau tidak? Itu nanti.
pembicaraan setelah koalisi ini berhasil kita bentuk. Gitu, Oke, Mas. terima kasih Bang Zaki. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, tadi sudah di awal disampaikan Bang Adi dan juga oleh Bang Zaki ya terkait bagaimana kalau dua sosok masing-masing dua sosok pasangan ini disandingkan dan mereka bilang cocok-cocok saja seperti itu. Bahkan sudah dideklarasikan ya untuk Prabowo dan juga Puan. Tanggapan Anda seperti apa? Hitung-hitungannya, peluangnya terkait Prabowo Puan dan juga Anies AHY. Ya. Pak Hakim. Baik, menurut saya dua pasangan ini Prabowo Puan, Anies AHY bisa menjadi pasangan alternatif ya. Selama ini diskursus publik tentang capres dan cawapres itu konfigurasinya sudah mulai jenuh itu saja sehingga usulan untuk mengajukan Prabowo Puan dan Anies AHY bisa menjadi alternatif. Tetapi saya membaca kedua pasangan ini mempunyai strength and weakness-nya sendiri-sendiri ya. Pertama kita membaca dari Prabowo dan Puan. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Wardianto bahwa Prabowo ini secara elektabilitas cukup kuat ya, selalu konsisten selama 1 tahun lebih itu berada di posisi 3 besar. Walaupun belakangan ini sudah mulai tergeser oleh Ganjar Pranowo. Sementara Puan kita tahu adalah putri mahkota dari partai terbesar yaitu PDIP yang punya hak untuk mengajukan wakilnya sendiri, calonnya sendiri. Tetapi secara psikologis ada PR yang sama-sama dihadapi oleh Prabowo dan Puan. Jadi ketika kita ngomong elektabilitas itu tidak hanya ngomong soal berapa banyak yang mendukung, tetapi juga berapa banyak yang resisten terhadap kandidat tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang resistensi, saya melihatnya masih menjadi PR baik bagi Pak Prabowo maupun Mbak Puan. Pertama kita lihat dari Pak Prabowo, betul bahwa beliau masih bisa menjaga dukungan yang sangat kuat ya dari sisa 2 pilpres terakhir, elektabilitasnya cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat pertumbuhan elektabilitas dari bulan ke bulan itu cenderung stagnan, bahkan mulai tergeser. Artinya apa? Artinya di satu sisi betul Pak Prabowo ini supporternya militan, loyalis. Tetapi di sisi lain itu bagi mereka yang tidak mendukung Pak Prabowo atau dulu mendukung tetapi hanya simpatisan, nampaknya tahun ini masih belum teryakinkan. Dan resistensi masyarakat terhadap sosok Prabowo ini masih cukup kuat di Indonesia. Bisa karena banyak faktor, salah satunya mungkin karena faktor masa lalu yang walaupun sudah coba dikikis sedikit demi sedikit, tetapi nampaknya masih menempel di generasi, khususnya generasi milenial ya, yang sekarang usianya sekitar 35 tahun, 20 tahun akhir. Seperti itu. Ini padahal di sisi lain generasi milenial ini menempati porsi cukup besar di dalam demografi para pemilih Indonesia tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah Mbak Puan. Mbak Puan ini memiliki kekuatan politik yang tidak bisa diragukan lagi. Beliau punya pengaruh untuk menggerakkan mesin-mesin real di akar rumput. Tetapi di sisi lain kita semua tahu Mbak Puan ini punya masalah soal elektabilitas. Sejak awal kali wacana muncul soal Mbak Puan menjadi capres atau cawapres, resistensi masyarakat itu sangat kuat. Bahkan kita ingat awal-awal tahun 2021 elektabilitasnya itu mungkin di antara 0, sampai 2%. Dan Mbak Puan dan juga para pendukungnya kemudian melakukan berbagai manuver untuk mengerek elektabilitas, baik dengan memasang baliho, kemudian hadir dalam berbagai situasi bencana, dan juga berusaha untuk turun ke lapangan menunjukkan kinerja real sebagai ketua DPR, dan itu ternyata memang punya dampak positif. Tetapi sayangnya dampaknya ini belum terlalu signifikan. Sekarang ini elektabilitas Mbak Puan masih dibilang di kelompok kategori rendah seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa seorang pimpinan partai besar dan menempati posisi yang sangat strategis sebagai ketua DPR itu masih belum diterima oleh masyarakat. Nah, ini kalau secara psikologis menunjukkan resistensi, Mas Asep dan Mas Galih, bahwa resistensi ini bukan sesuatu yang rasional, bukan soal kinerjanya seperti apa, tidak hanya soal
hal-hal atau perkara-perkara yang objektif, tetapi juga berkaitan dengan kesulitan untuk menerima sosok tertentu, dan resistensi terhadap sosok Mbak Puan ini masih cukup kuat di Indonesia. Dan kalau misalnya kita melihat kombinasi antara Pak Prabowo dan Mbak Puan, di satu sisi betul itu mengkombinasikan antara elektabilitas tinggi dan dukungan partai politik yang tinggi, tetapi kita juga harus menghitung sisi lainnya, yaitu resistensi yang kuat antara terhadap sosok Pak Prabowo dan sosok Mbak Puan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kombinasi kedua sosok ini efeknya positif, artinya meningkatkan elektabilitas, ataukah justru mendobelkan, melipat gandakan resistensi masyarakat? Ini menjadi PR buat para pendukungnya, saya kira. Baik, itu pertama. Kemudian kita melihat Mas Anies dan Mas AHY ya. Betul seperti yang disampaikan oleh Mas Zaki, kinerja AHY sebagai ketua umum partai politik itu kita harus acungi jempol. Kita lihat Demokrat ini termasuk partai dengan performa elektoral yang sangat kuat akhir-akhir ini. Kita ingat pasca Pilpres 2014 dan terakhir 2019, Demokrat turun menjadi partai menengah. Tetapi kalau kita berkaca dari survei Litbang Kompas terakhir, itu Demokrat bahkan sudah menyalip Golkar. Dan menurut saya itu berkat kerja politik dari Pak AHY. Di satu sisi secara ketokohan dia cukup kuat menampilkan diri sebagai sosok muda yang visioner, punya kepemimpinan kuat. Dan secara internal, Pak AHY nampaknya cukup efektif melakukan mobilisasi di akar rumput, mengkoordinasikan pengurus-pengurus Demokrat, sampai akhirnya kemarin berhasil melewati tes uji publik ya, dengan adanya perkara hukum, tandingan, dan seterusnya. Nampaknya Pak AHY memang sosok yang harus diperhitungkan untuk 2024. Tetapi di sisi lain, kita melihat elektabilitas Pak AHY sebagai sosok capres itu juga masih belum terlalu kuat. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak AHY ini pas untuk dipasangkan dengan Mas Anies? Nah, ini ada dua catatan. Catatan pertama adalah soal pribadi, keikhlasan. Apakah Pak AHY selaku ketua umum dengan performa politik yang cukup kuat, cukup legowo untuk ditempatkan sebagai wakil presiden. Sementara Mas Anies kita tahu walaupun cukup populer, itu juga punya masalah sendiri. Beliau tidak punya dukungan politik yang definitif sebagai seorang tokoh. Ini berbeda dengan Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya apakah Pak AHY dan Mas Anies berpasangan sebagai wakil presidennya Mas Anies ini cukup prospektif. Ini kita harus melihat dari sosok Mas Anies. Secara psikologi sosiopolitik, kita melihat bahwa Mas Anies ini juga cukup mampu membawakan diri sebagai tokoh yang prospektif. Kita ingat ketika beliau pertama kali maju sebagai calon gubernur Jakarta, itu banyak sekali masyarakat yang meragukan kepemimpinan politik. Selama ini beliau lebih dikenal sebagai cendekiawan dan aktivis sosial. Nah, kemudian ketika terpilih, itu sebagian masyarakat juga masih skeptik. Apakah dia terpilih karena performanya, karena kualitasnya, ataukah hanya karena ketimpa durian runtuh karena kasus yang menimpa lawannya, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, kemudian kita lihat performa beliau sebagai calon gubernur, beberapa tahun terakhir, kita melihat dia ternyata cukup mampu membuktikan diri sebagai sosok yang diterima oleh masyarakat di Jakarta. Kalau kita melihat survei, di berbagai survei, elektabilitas Mas Anies ini sangat tinggi di DKI. Artinya dia berhasil membuktikan diri sebagai pemimpin yang bisa diharapkan, bisa diandalkan. Tetapi kalau kita melihat secara nasional dalam skala yang lebih makro, Mas Anies ini juga menghadapi resistensi yang cukup kuat. Kemarin kita diskusi juga dengan Bang Ode Basir, Laode, bahwa PR terbesar Mas Anies itu adalah di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur.
sudah ada beberapa manuver pendukungnya yang mencoba untuk melakukan gerakan akar rumput di Jawa Tengah, khususnya di daerah Solo Raya, Sragen, dan juga di Jawa Timur seperti Ngawi dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, kebetulan saya tinggal di dua daerah ini, letupan-letupan semangat dari pendukung Anies di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur akhir-akhir ini mulai tidak terdengar lagi, gitu, seperti landai. Nah, ini juga mempengaruhi elektabilitas secara nasional. Kalau kita lihat peta elektabilitas nasional, Mas Anies itu hanya kuat di daerah-daerah tertentu saja, khususnya di DKI, Baik. kemudian Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat, walaupun masih kalah juga dengan Pak Prabowo. Nah, ini menjadi PR. Apakah ketika Mas Anies dan AHY maju, itu benar-benar bisa melakukan lompatan elektabilitas? Nah, ini menjadi PR besar. Nah, untuk mencapai lompatan elektabilitas, kedua sosok ini membutuhkan momentum. Momentum oposisi itu selalu berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat. Berbagai pengalaman baik di Indonesia maupun di negara-negara Asia lain seperti Filipina maupun di tempat lain, itu kandidat oposisi itu bisa menang ketika mereka ketika ketidakpuasan masyarakat itu cukup tinggi. Sayangnya kalau kita lihat data pembanding, yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi saat ini, itu masih di angka 73%. Walaupun terbilang mulai ada penurunan sedikit, tetapi masih di angka 73%. Itu di dalam ukuran psikopolitik itu masih cukup tinggi. Seorang presiden itu biasanya akan mengalami masalah ketika tingkat kepercayaannya itu sudah di bawah 50%. Mohon maaf ini Mas Zaki, dulu juga dialami Pak SBY di akhir pemerintahannya. Ketika tingkat ketidakpuasan tinggi, maka disitulah kandidat-kandidat alternatif yang tidak didukung oleh rezim itu bisa mengambil momentum. Sayangnya kalau kita baca psikologi masyarakat Indonesia di tahun 2022 ini menuju 2023, nampaknya masyarakat masih cukup puas dengan pemerintahan Jokowi, alias mereka cenderung akan mencari sosok yang melanjutkan agenda dari Pak Jokowi. Pertanyaannya tinggal apakah Mas Anies dan AHY berada di posisi itu. Sayangnya di sini lagi-lagi Mas Anies dipersepsikan oleh publik sebagai oposisi dari Pak Jokowi, walaupun berkali-kali secara personal saya yakin keduanya cukup dekat dan beberapa kali mencoba menampilkan kedekatan itu di publik, tetapi persepsi masyarakat saat ini itu cenderung melihat Mas Anies ini sebagai oposisi dari Pak Jokowi, sehingga posisinya kurang menguntungkan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sudah panjang lebar ya tadi terkait bagaimana peluang, kemudian bagaimana juga kekurangan yang mungkin harus menjadi evaluasi baik dari Prabowo Puan maupun dari sosok AHY dan juga Anies. Saya akan sapa yang sudah bergabung, ada Bang Laude Basir. Bang Laude, Assalamualaikum. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Laude. Mungkin bisa langsung saja ya, Bang. ditanggapi ya. Tadi sudah ada Bang Zaki juga. Kalau Bang Laude dari relawannya Anies Baswedan, ini kalau misalkan Anies memang maju sebagai capres, ini sosok yang patut mendampingi seorang Anies Baswedan ini seperti apa? Adakah kriteria itu cocoknya di Mas AHY atau mungkin ada yang lain, Bang Laude? Ya, terima kasih teman-teman semua dari Tribun News, juga masyarakat seluruh Indonesia, kemudian dari Bang Rizal ya, Demokrat, dari Bang Abdul Hakim dan saudara kita dari pasangan Prabowo Puan ya. Ya kalau kami relawan Anies ini memang adalah simpatisan Mas Anies, loyalis Mas Anies Rashid Baswedan. Ya, kami saat ini bekerja mensosialisasikan Mas Anies berdasarkan capaian-capaian beliau, berbasis pada data, pada kinerja, pada prestasi. Jadi kami coba berupaya untuk mensosialisasikan dengan cara-cara yang objektif, yang rasional, dan menghindari pendekatan-pendekatan harus mendiskreditkan calon lain atau pasangan lain. Jelas sekali dari itu
saya ingin sampaikan bahwa kami adalah loyalis Mas Anies. Pilihan politik akan sangat mengikuti pilihan-pilihan Mas Anies Rashid Baswedan. Sami'na wa ta'na terhadap pilihan politik Mas Anies. Hari ini kami bekerja adalah untuk Anies for President. Permasalahan bagaimana postur koalisi inheren di dalamnya tentang partai pengusung dan wakil sama sekali memang belum menjadi perbincangan kami. Kami sangat mengikuti pihak-pihak yang berwenang dan dalam hal ini salah satunya adalah kandidat yaitu Mas Anies sendiri. Jadi di lingkaran relawan sampai saat ini kami tidak sama sekali ikut berbicara tentang postur koalisi, tentang partai pengusung dan tentang siapa wakilnya. Baik. Tapi yang pasti sebagai pendukung Mas Anies, kami akan sangat mendukung partai-partai yang mengusung Mas Anies. Begitu mungkin, Bang. Baik, tapi kalau melihat dari luar, dari secara pribadi nih Bang Laude, kalau misalkan Anies Baswedan ini dengan Mas AHY, ini dua sosok ini apakah memang cocok atau nggak cocok seperti itu? Ya, politik memang sangat cair. Tentang kecocokan pribadi, kami merasa pribadi Mas Anies yang humble, yang smart, ya, dengan keragaman dan katakanlah kalau kita lihat beliau orang yang sangat komplit, baik dari sisi pengetahuan maupun pengalaman, dan track record membuktikan bahwa beliau orang yang sangat mudah untuk berhubungan dengan siapapun, ya, berteman dengan siapapun, cocok dengan siapapun, termasuk dengan AHY. Bahkan tidak hanya dengan Mas AHY, dengan Mbak Puan, dengan Bu Khofifa, dan dengan siapa saja anak-anak bangsa, Mas Anies akan sangat mudah untuk menyesuaikan. Baik, artinya masih fleksibel dan juga bisa, termasuk juga dengan Mas AHY ini termasuk juga bisa membangun komunikasi yang baik seperti itu. Saya rasa begitu. Mas Anies punya kelebihan pada sisi itu. Beliau ya jangankan sesama kita anak bangsa Indonesia, dengan orang luar negeri beliau kalau kita lihat bertemu, membangun pertemanan sangat mudah sekali ya. Chemistry-nya itu akan cepat dapat, apalagi sesama anak bangsa. Baik, terima kasih Bang Laude untuk awal terlebih dahulu. Oke, kita ke Bang Andi. Bang Andi, kalau kita tahu ini kan Pak Prabowo ini kan selalu mendominasi ya di beberapa survei ya, di tingkat paling tidak 3 besar gitu. Sementara kemudian Mbak Puan yang notabene tadi disebut Putri Mahkota, nah ini elektabilitasnya masih jauh di bawah Pak Prabowo. Nah, apakah kemudian ini ketika maju ini adalah sosok yang saling melengkapi seperti tadi, seperti yang dikatakan oleh Bang Zaki bahwasanya Pak Anies dan Mas AHY ini saling melengkapi? Jadi begini, Puan itu adalah tokoh dari partai PDIP ya, dan dia patuh dan taat terhadap aturan organisasi partai. Sampai dengan hari ini, beliau belum pernah mendeklarasikan diri untuk maju capres atau cawapres. Karena itu mutlak partai memutuskan untuk memberikan kewenangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati. Nah, kepatuhan Puan terhadap partai politik dan kepatuhan Puan terhadap keputusan partai PDIP itu menjadi kelebihan bagi diri Puan sendiri. Di samping memang Puan itu tokoh wanita yang sangat berkarakter ya, sangat berkarakter. Puan ini mewarisi darahnya Soekarno, deklarator kemerdekaan Republik Indonesia. Saya pikir chemistry antara Puan dan Prabowo Subianto ini sudah sangat ketemu ya. Dan saya lihat beberapa kali pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo sangat mesra, sangat kedua-duanya sangat mesra, sangat chemistry-nya ketemu, dan saya pikir bisa saling melengkapi ya. Di satu sisi memang elektabilitas Puan itu rendah, di lain sisi Puan itu pemegang partai besar, partai pemenang pemilu ya. Ketika PDIP sudah memutuskan pasangan calon Prabowo dan Puan Maharani, partai PDIP pasti akan bekerja, dan ketika partai PDIP sudah bekerja, secara otomatis elektabilitasnya Puan pasti naik.
begitu. Naiknya bukan 1-2%, Mas. Naiknya bisa langsung drastis dia, begitu ya. Di Bang Andi, ketika kemudian teman-teman melakukan deklarasi dengan Presidium Nasional Poros Prabowo Puan, nah apakah kemudian teman-teman juga artinya meminta Prabowo secara langsung, Mbak Puan secara langsung untuk apa namanya mempertimbangkan ide ini? Ya, komunikasi kita kan jadi begini, Mas ya. Awalnya kan kami berkumpul tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat bergabung dalam diskusi ya, diskusi kecil-kecilan terkait pilpres, terkait politik. Dan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat ini bersepakat untuk mendukung Prabowo Puan Maharani. Kenapa bersepakat mendukung Prabowo dan Puan Maharani? Sebelumnya kita ini terjadi polarisasi, terjadi konflik yang sangat hebat antara kelompok nasionalis dengan kelompok religius, konflik besar-besaran sampai muncul 212. Terjadi gap yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat ini. Yang ini cebong, yang ini kampret segala macam. Nah, bertemunya antara Puan Maharani dan Prabowo Subianto ini akan menjadi chemistry, menyatukan kembali konflik-konflik panas yang di tengah-tengah masyarakat saat ini terjadi. Ketika mereka berdua bersanding, di bawah pasti akan adem. Dan saya yakin-yakinnya apabila Prabowo Puan ini menjadi presiden, Indonesia itu akan lebih maju, Indonesia akan lebih kuat, Indonesia akan lebih bermartabat. Dan Prabowo itu bukan hanya kelas pemimpin nasional, Prabowo itu kelas pemimpin dunia. Jadi ketika Prabowo jadi presiden, kemungkinan besar Indonesia itu akan diperhitungkan di dunia internasional. Bukan hanya bukan hanya mampu membuat Indonesia mandiri, tapi dihitung oleh dunia internasional. Seperti masa-masa kejayaan Soeharto waktu itu ya. Saya pikir gitu, Pak. Singkat saja, Bang Andi, apakah kemudian setelah ini keluar, adakah respon dari apa namanya tokoh-tokoh politik di dalam partai PDIP ataupun Gerindra? Respon dari petinggi-petinggi PDIP kan sudah jelas ya, di media sudah gamblang lah. Saya pikir kita sudah bisa menilai ya, semua masyarakat sudah bisa menilai bahwasannya memang pertemuan antara Prabowo dan Puan Maharani ini bukan suatu hal yang mustahil. Pak petinggi-petinggi Gerindra sudah komentar, petinggi-petinggi PDIP sudah komentar, gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan di lapangan sudah mulai mengkerucut. Tinggal persoalannya kapan mau dideklar, itu aja. Dan saya yakin nanti pasca Rapimnas Gerindra tanggal 13-14 Agustus ini, Prabowo akan Gerindra akan mendeklar bahwasanya Prabowo akan menjadi calon presiden. Dan setelah itu nanti pasti akan ada declare juga Prabowo langsung berpasangan dengan Puan Maharani. Dan kalau itu terjadi, secara otomatis elektabilitas kedua pasangan ini langsung melejit naik, Mas. Begitu. Oke, ada bocoran, nggak Gilang. Kira-kira nanti akan ada diumumin. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, kalau dari Demokrat sendiri tadi ada menyampaikan bahwasanya dalam waktu dekat ini akan mengumumkan terlebih dahulu tentang koalisi. Kira-kira kapan, apakah sudah ada bocoran rencana waktu pengumuman itu, Bang Zaki? Ya, terima kasih Bang Asep dan juga Bang Gilang. Untuk masalah waktu tentunya kita tunggu saja. Karena saat ini kami sedang fokus dengan pendaftaran partai politik. Ya, kemungkinan nanti akan ada pertemuan lanjutan. Sebenarnya sudah ada pertemuan tim kecil ya antar perwakilan partai yang kemungkinan menjadi mitra koalisi kami ya. Tetapi nanti akan ada pertemuan terbuka juga setelah selesai nih urusan pendaftaran partai politik di KPU ini ya. Kemungkinan setelah 17-an lah kita lihat Setelah nanti 17-an. akan ada pertemuan dengan teman-teman calon mitra koalisi kembali gitu. Sedangkan untuk tanggal, lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Mas AHY ya, berulang kali bahwa yang pasti kami tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan siapa mitra koalisi, tetapi yang kedua, kami juga tidak ingin ketinggalan dalam menetapkan koalisi gitu. Karena itulah tujuan kami di 2024 ingin memiliki peran yang signifikan dalam kontestasi Pilpres 2024 dan tentunya berharap ya yang kami usung nantinya bisa jadi pemenang gitu loh. Koalisi yang kami bentuk nanti bersama dengan teman-teman parpol lain itu bisa menjadi pemenang di
Pilpres 2024, karena kami yakin ya perubahan dan perbaikan yang diamanatkan atau yang diaspirasikan masyarakat kepada kami, yaitu akan bisa menjadi lebih mudah untuk diperjuangkan jika nanti capres-cawapres yang kami usung di koalisi nanti bisa menjadi pemenang. Gitu. Baik, Bang Zaki, betul dengan Demokrat ini sudah bisa dipastikan akan berkoalisi dengan Nasdem dan juga PKS? Ya ini paling intens lah gitu, lebih intens dibandingkan dengan partai-partai lain ya. Tetapi kami saat ini masih terus buka komunikasi juga dengan teman-teman parpol lain ya. Seperti tadilah yang disampaikan juga oleh teman-teman ya kan. Tadi Prabowo saat ini dengan PKB misalnya gitu kan, Gerindra. Tapi tato kok mendadak Prabowo Puan nih. Padahal kemarin yang ramai kita dengar Prabowo Muhaimin dan Prabowo Hovifah. Mendadak saya diajak diundang talkshow, ada tulisan Prabowo Puan gitu kan. Nah, jadi tapi menarik juga nih, saya hadir karena ingin tahu nih, dapat insight juga nih, karena bagaimanapun talkshow ini kan kita ketemu teman-teman ya, tokoh dari berbagai latar belakang ya, banyak hal ini, ada insight-insight juga nih gitu kan. Nah, lalu Prabowo Puan versus Anies Ahaye nih, wah ini apakah memang nanti akan hanya dua pasangan calon? Nah ini kan bingung juga nih kita, karena tadi lagi-lagi memang kalau dari Demokrat kan tidak ini ya, istilahnya kami ingin ruang itu dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai dipatok hanya ada dua. Tapi kalau misalnya nanti pun dua, ya harapannya sebisa mungkin semua capres-cawapres punya komitmen. Jangan sampai terjadi pembelahan lagi gitu loh, ya. Seperti 2014 dan 2019. Tapi kalau misi sebenarnya berharap bisa 3 atau 4 pasangan calon. Tetapi ya kalau seperti yang Mas Ahy sampaikan, bukan pasangan calon. Jumlahnya nih bukan jumlah pasangan calon yang menentukan apakah akan ada polarisasi atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana komitmen kita bersama sebagai suatu bangsa, dan terutama partai politik yang mengusung calon nantinya, dan para pasangan calon yang diusung itu punya komitmen kuat bahwa keberagaman itu memang suatu hal yang harus kita jaga bersama gitu loh. Jangan kemudian malah sibuk memecah belah hanya untuk keuntungan atau kepentingan elektoral semata. Ini Indonesia gitu loh. Ya, Demokrat punya komitmen menjaga itu. Baik, Bang Zaki, ini kan setiap partai memiliki mekanismenya sendiri-sendiri ya dalam pencapresan. Kalau kemarin dari Nasdem kan memilih ada 3 bakal capres yang mungkin akan didukung, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Jenderal Andika Perkasa. Nah, kalau dari Demokrat ini mungkin bisa disampaikan mekanismenya seperti apa dalam memilih figur-figur capres itu, Bang Zaki? Ya, terima kasih Bang Asif sama Bang Gilang. Ya, kebetulan sedikit koreksi, meskipun itu partai lain ya. Setahu kami itu bukan figur yang akan dijadikan capres. Setahu kami 3 nama itu diserahkan oleh forum ya, oleh DPW kepada Pak Surya Paloh untuk ditentukan. 3 dari itu akan dikerucutkan kembali menjadi 1 nama. Itu yang kami tahu. Kalau tidak salah ya gitu. Baik. Sehingga sebenarnya juga baru bakal calon juga ya, belum ditentukan sebenarnya. Nah, ini kalau dari kami yang jelas kami menghargai ya dan menghormati mekanisme yang berlaku di setiap partai calon mitra koalisi. Katakanlah tadi katanya kalau calon mitra kami adalah Nasdem dan PKS gitu ya. Nah, Nasdem punya mekanisme tadi kan, ada usulan dari setiap daerah, ada 3 nama, nanti akan dikerucutkan menjadi 1 nama ya, ditentukan oleh Pak Surya Paloh, belum tahu kapan, ada yang bilang September, ada yang bilang Oktober, ada yang bilang Januari, tapi ya yang tahu Pak Surya Paloh lah sebagai Ketua Umum Partai Nasdem ya. Kami mengikuti itu dan menghormati itu adalah internalnya Nasdem mekanismenya. Kemudian kedua, katakanlah kalau PKS katanya kan harus ditentukan oleh Majelis Syuro ya, yang ada 99 ini suara yang akan bersidang dan menentukan siapa nih calonnya gitu. Nah, kalau dari kami sendiri ya, kami ada yang namanya Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai ini ketuanya memang Bapak SBY ya, selaku pimpinannya. Kemudian ada waketumnya secara ex officio adalah Mas Ahy selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Ada sekretarisnya Bang Andi Malarangin dan beberapa petinggi partainya lainnya selaku anggota. Nah, MTP inilah, Majelis Tinggi Partai inilah yang berdasarkan ADART yang berwenang, yang berhak untuk menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung oleh Partai Demokrat, termasuk koalisi. Gitu. Hanya saja, ya di MTP ini Pak SBY sendiri sudah menyampaikan berulang kali ya bahwa beliau akan menghormati kesepakatan bersama dan menyampaikan bahwa yang melit upaya usaha untuk mengurus ya memperjuangkan koalisi dan capres-cawapres dari Partai Demokrat ini adalah Wakil Ketua MTP, yaitu Ketua Umum, yaitu Mas Ahaye gitu. Ini beliau sampaikan, silakan Mas Ahaye yang memimpin upaya pembentukan koalisi, sehingga kita lihat ya bahwa Mas Ahaye lah yang sangat getol bertemu dengan ketua-ketua partai politik lain, bukan Pak SBY gitu ya, karena memang dalam kesepakatan di MTP itu seperti itu. Hanya saja ini kan masih proses
pembentukan koalisi ya. Nantinya setelah terbentuk koalisi, usulan itu muncul, barulah MTP akan rapat secara formal bahwa inilah hasil dari Mas AHY selaku ketum dan wakil ketua MTP tadi, berdasarkan diskusi juga dengan para petinggi-petinggi di MTP dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak ya, kader, konstituen maupun masyarakat, akan disampaikan di dalam rapat MTP, inilah usulan ya, seperti itu, nanti akan disepakati di dalam MTP itu gitu, Majelis Tinggi Partai ini gitu. Nah, dari situlah kemudian akan dibawa ke dalam teman-teman atau rekan calon mitra koalisi gitu. Nah, disitulah baru akan difinalisasi dan digodok lagi usulan. Misalnya katakanlah tadi Nasdem punya usulan. Dari 3 Pak Surya Paloh kemudian misalnya memilih Mas Anies ya, karena kan ini bahas Anies AHY ya kan. Lalu misalnya PKS misalnya mengusulkan Ustaz Salim Segaf atau Mas Anies juga misalnya gitu kan. Kemudian Demokrat mengusulkannya Mas AHY. Ya kan ada perbedaan nama ya. Di sini akan digodok di dalam koalisi lagi. Kalau kami yang jelas Demokrat menghormati proses masing-masing ya. Kita jalankan bersama di masing-masing, tapi setelah di koalisi ya kompromi bersama. Gitu. Baik. Ada mekanismenya yang akan kita tentukan dalam koalisi bagaimana menentukan capres dan cawapres. Bisa saja misalnya nih keluar 3 nama, 4 nama, ya kita minta ayo berjuang dulu, tingkatkan elektabilitas, katakanlah dalam 6 bulan, misalnya 8 bulan. Nanti kita baru akan ada rapat lagi, sidang lagi, kita diskusikan lagi berdasarkan hasil survei misalnya, berdasarkan hasil masukan dari konstituen masing-masing, dan kemudian baru diputuskan di dalam koalisi itu. Gitu kira-kira, Mas. Baik, terima kasih Bang Herzaki. Oke, kita ke Bang Laude. Bang Laude, kalau kita tahu itu kan kemarin Pak Anies sudah pamitan ya di acara ini ya bersama masyarakat gitu kan. Nah, sementara ini jabatan tinggal 2-3 bulan lagi. Sementara suara Anies notabene di dalam beberapa survei itu selalu masih tinggi. Tapi masalahnya belum ada partai yang artinya pasti untuk mengusung Pak Anies. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan oleh para relawan, Pak Bang Laude? Ya, pertama terkait dengan survei. Survei sebagai sebuah informasi, masukan untuk memberikan pandangan kepada kita semua, kepada masyarakat dan para relawan, ya kita akui itu sebagai sebatas pengetahuan. Tapi sebagai patokan, ya masing-masing kita punya lembaga, punya survei lah kan gitu ya. Mas Anies, kita punya pengalaman dalam Pilkada DKI itu selalu nomor urut 3. Hasilnya kita pemenang. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, saya rasa Mas Gilang dan Mas Asep bisa menangkap. Yang kedua, terkait dengan masa jabatan, ya. Mas Anies memang iya masa jabatan 16 Oktober telah selesai. Bagi kami para relawan ini adalah sebuah peluang yang sangat besar. Ya, hari ini etika birokrasi Mas Anies sangat menjaga. Beliau hampir tidak pernah keluar daerah selain urusan tugas. Ya, sangat menjaga itu. Kami pun hampir bisa dipastikan para relawan interaksi dengan beliau untuk membicarakan masalah relawan sangat terbatas, ya, dibatasi karena fokus kita adalah bagaimana menjaga Mas Anies komit dan konsen terhadap pemenuhan janji kampanyenya di Jakarta. Tapi pasca Oktober, ini adalah peluang terbesar. Mas Anies bisa keliling wilayah Indonesia, dan bagi kami panggungnya Mas Anies yang selama ini hanya terbatas di Jakarta, NKRI kemudian akan menjadi panggung Mas Anies. Sehingga kami yakini popularitas dan elektabilitas Pak Anies akan tambah naik lah, intinya seperti itu. Terkait dengan koalisi, kalau tema kita hari ini kan mencoba untuk membaca, meramal kan seperti itu. Pertanyaannya apa instrumen yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai tolok ukur untuk meramal itu? Yang bisa kita jadikan tolok ukur adalah pengalaman-pengalaman masa lalu, ya, atau misalkan ilmu yang kemudian bisa memprediksi itu. Ya, pengalaman masa lalu memang kalau bicara pasangan, ya, setiap partai rata-rata punya mekanisme untuk bagaimana mengait atau meramu postur koalisi. Apa yang disampaikan oleh Bang Zaki tadi sudah sangat jelas di situ, bahwa partai A, B, C rata-rata punya mekanisme. Yang paling tidak, paling nyaman untuk berbicara koalisi hari ini
memang adalah PKS dan Nasdem, PKS dan Demokrat. Mengapa mereka tidak masuk dalam koalisi hari ini? Tidak ada kadernya di kabinet, ya. Bagaimana kita lihat cerdasnya Nasdem ketika sudah mulai berbicara tentang koalisi masa depan, sementara dia masih bagian dalam koalisi hari ini. Bagi saya penyebutan 3 nama itu adalah langkah cerdas. Ya, Mas Gilang dan Mas Asik bisa bayangkan, andaikan Nasdem hanya menyebut 1 nama, ya, Anies Rashid Baswedan misalkan, ya pasti di rapat kabinet menteri-menterinya itu saling sindir itu. Ya, jadi itu yang harus dijaga. Psikologi kabinet hari ini juga akan dijaga. Nah, belajar dari itu, saya rasa untuk bicara postur koalisi yang sudah mulai akan permanen, nanti mungkin ya di bulan-bulan 7-8 tahun depan. Ya, satu bicara postur koalisi dulu. Nah, misalkan kalau tadi sudah banyak diperbincangkan, misalkan komunikasi yang cukup efektif hari ini, Demokrat, Nasdem, PKS, ya paling bicara kebersamaan itu. Pun demikian dengan partai-partai. Siapa kadernya? Nah, itu baru bicara mekanisme lagi. Misalkan Demokrat usung siapa, ya Nasdem usung siapa, PKS usung siapa. Bisa ketemu nggak? Bang, Ya, ketika, Bang Laode, ya. Bang Laode tadi sempat disinggung bahwasanya dimungkinkan nanti setelah Oktober ini Pak Anies akan berkeliling. Nah, Ya. ini apakah sudah terkonfirm langsung kepada Pak Anies atau seperti apa? Selama ini kan relawan bergerak sendiri untuk mensosialisasikan dan sebagainya. Nah, ini sudah datang nih setelah masa jabatan gubernur selesai. Nah, ini apakah kemudian akan istilahnya berkampanye bersama atau seperti apa? Saya sampaikan sebelum pernyataan yang itu ya. Pernyataan pertama saya adalah ya kami akan sangat menyerahkan pilihan-pilihan politik ini pada pilihan Mas Anies ya. Kedua, kami menjaga etika itu. Bagaimana Mas Anies hari ini sangat konsen, kita dorong untuk konsen pada pemenuhan janji kampanyenya di Jakarta. Etika pemerintahan itu kita jaga. Maka itu sudah menjawab bahwa hari ini kami relawan belum ada komunikasi yang intensif dengan Mas Anies. Pasca Oktober kita akan bicarakan. Tetapi kan tidak tiba waktu baru kemudian kita persiapkan. Ya, hari ini panggung Mas Anies, relawan Mas Anies terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. Terjemahan sederhananya adalah ini adalah panggung buat Mas Anies. Itu artinya ada kejutan ya, Bang ya? Itu artinya nanti akan ada kejutan atau seperti apa? Kita lihat the right man in the right place on the right time. Pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, momentum-momentum itu akan kelihatan. Peristiwa-peristiwa itu akan nampak nanti, dan insya Allah kita akan bekerja dengan basis yang terukur, yang rasional, dan jelas. Terima kasih, Bang Laode. Baik, saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, terkait dengan kondisi Pak Anies Baswedan ya. Ini kan Oktober, kalau tadi Pak Laode menyampaikan justru ini sebuah keuntungan karena panggung Anies Baswedan setelah Oktober nanti tidak hanya di Jakarta tapi Indonesia. Nah, sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Apakah ini memang menjadi keuntungan atau justru kerugian sebetulnya dari kacamata Anda, Pak Hakim? Ya, di satu sisi posisi Pak Anies sebagai gubernur ini memberikan panggung media yang luar biasa ya. Sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, dia akan mendapatkan sorotan dari jurnalis, dan walaupun yang diurus itu sebenarnya warga Jakarta, kabarnya itu bahkan sampai Papua. Kira-kira seperti itu keuntungan yang beliau miliki saat ini. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang gubernur itu dia mendapatkan, dia dihalangi oleh berbagai persoalan etis. Misalnya sebagai gubernur Jakarta melakukan kunjungan sampai ke Jawa Timur atau sampai ke Jawa Tengah, tentu akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, sehingga ini menjadi hambatan. Nah, setelah Oktober nanti itu sebaliknya. Di satu sisi, Mas Anies itu punya ruang gerak yang bebas, bisa kemana saja, bertemu siapa saja, tanpa ada pandangan miring dari masyarakat. Tetapi di sisi lain, dia kehilangan panggung yang luar biasa di Jakarta. Nah, menjadi PR dari Mas Anies dan tim pendukungnya adalah bagaimana memastikan setelah gubernur sudah tidak menjadi gubernur, Mas Anies tetap bisa menjaga sorotan kamera dan sorotan pena dari teman-teman jurnalis dan juga dari masyarakat. Nah, pada konteks inilah
tepat seperti yang disampaikan oleh Mas Ode Laode, penting bagi Mas Anies untuk menemukan panggung nasional baru. Nah, di sini DPP Anies itu nampaknya mempersiapkan panggung itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah efektif? Ini menjadi persoalan besar karena Mas Anies itu sebenarnya di udara itu sudah cukup kuat. Di media, kemudian di media baik itu cetak maupun media sosial, itu dia sudah punya basis yang cukup kuat. PR-nya itu justru berada di akar rumput. Bagaimana meyakinkan masyarakat pedesaan, kemudian warga-warga di lorong-lorong kelurahan, di kota-kota Jawa Tengah dan di Jawa Timur untuk bisa menerima sosok beliau. Nah, pada sisi inilah Mas Anies tidak hanya butuh panggung, Mas Laode, tetapi benar-benar mesin politik yang efektif di akar rumput. Nah, mesin politik di akar rumput itu selama ini masih dikuasai oleh partai-partai politik. Pak Jokowi kemarin sebenarnya agak beruntung gitu ya, tiba-tiba mendapatkan dukungan publik yang sifatnya spontan, sehingga meskipun mesin partai politik saat itu belum bergerak, dia cukup kuat di akar rumput. Nah, sebaliknya di Mas Anies ini nampaknya dukungannya masih hanya sebatas di udara saja, sementara di mesin-mesin di akar rumput itu masih cukup tumpul, terutama di kantong-kantong pemilih di Pulau Jawa. Sehingga persoalannya itu bukan hanya panggung nasional yang dibutuhkan Mas Anies, melainkan benar-benar jaringan di akar rumput. Dan saya kira itu menjadi PR yang sangat besar pasca Mas Anies lepas status sebagai gubernur Jakarta. Kira-kira seperti itu Mas Asep dan Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Agim. Dan ini kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Namun sebelum kami tutup, kami akan minta closing statement dari masing-masing narasumber di program Overview edisi hari ini. Yang pertama, silakan dari Bang Andianto. Untuk menutup perbincangan di hari ini, apa closing statement Anda, Bang Andi? Terima kasih, Mas. Jadi saya pikir begini, Indonesia itu sekarang sedang membutuhkan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang mampu mengangkat harkat dan martabat Indonesia. Pemimpin yang mampu mempersatukan semua elemen bangsa. Kita dalam kondisi, Indonesia dalam kondisi sekarang ini ketahanannya sedang menurun. Karena konflik di Ukraina dan Rusia, karena persoalan COVID, akhirnya kondisi stabilitas kita menurun. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya pikir sosok Prabowo Puan, sosok yang paling tepat yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Di satu sisi, dia bisa menyelesaikan perekonomian, di satu sisi, dia kuat dalam proses pertahanan. Dan saya yakin apabila Indonesia dipimpin oleh Prabowo Puan Maharani, Indonesia akan maju, Indonesia akan hebat, dan akan dihitung oleh dunia internasional. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Bang Andianto dari Presidium Nasional Poros Prabowo Puan. Kemudian selanjutnya Bang Zaki, silakan untuk closing statement-nya singkat saja. Ya, terima kasih Mas. Ya, kalau dari Demokrat saat ini kami masih fokusnya seperti disampaikan oleh Mas Ahaye. Pertama, bantu rakyat yang sedang kesulitan. Yang kedua adalah membangun fondasi koalisi. Karena berbicara mengenai Capres-Cawapres 2024 ini bukan berbicara mengenai nasib seorang Anies, seorang Ahaye, atau Partai Demokrat, tetapi ini berbicara mengenai nasib masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga inilah yang menjadi fokus bagi kami, siapapun nanti yang menjadi Capres-Cawapres pilihan dari koalisi yang kami akan terlibat aktif di dalamnya, ya. Demokrat ingin bagaimanapun ini bisa menjadi pasangan calon yang bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk nasib rakyat di 2024 nanti, dan kami akan terlibat aktif secara signifikan baik dalam proses Pilpres maupun harapannya adalah di pemerintahan 2024 sampai dengan 2029 jika memang dipercaya oleh rakyat. Demikian dari kami, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Zaki. Baik, selanjutnya Bang Laode, silakan. Ya, terima kasih Mas Asep, Mas Gilang. Nah, Indonesia hari ini 77 tahun merdeka. Kita merdeka dipersatukan oleh tujuan kita. Tujuan kita bagaimana menghadirkan kesejahteraan, yang kedua masyarakat dan cerdas, dan kemudian hidup damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tiga tujuan itu? Mari kita pertanyakan secara bersama. Yang kedua, tantangan global hari ini sangat besar. Ya, kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Pun demikian dengan bagaimana misalkan anak-anak muda lulus kuliah mencari lapangan pekerjaan, ya,
ini juga hal yang cukup besar. Untuk itu kita perlu pemimpin dengan kompetensi yang mumpuni ya dalam menjembatani pencapaian tujuan kita bernegara, dalam menjembatani bagaimana menyelesaikan permasalahan yang hari ini kita hadapi. Bagaimana pemimpin sebelumnya yang sudah baik bisa diteruskan dan yang masih kurang kita bisa benahi, kita bisa perbaiki. Ya, untuk melihat kompetensi pemimpin yang mumpuni, marilah kita lihat track record-nya berbasis kinerja secara objektif kita ukur. 3 poin yang kami usulkan. Mari kita lihat seluruh potensi anak bangsa yang hari ini muncul. Kita ukur pada bagaimana mereka menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, mari kita buat daftar list dari semua anak bangsa yang hari ini punya potensi untuk memimpin bangsa ini, mereka menghasilkan pembangunan fisik. Yang ketiga, mari kita lihat siapa saja anak bangsa itu kemudian mendapatkan penghargaan dari lembaga independen. Kita pilih mereka yang paling banyak daftar listnya. Ya, sehingga kalau hari ini Mas Anies disandingkan dengan siapapun, ya kami siap, para relawan pun dengan Anies Rashid Baswedan harus siap kita uji, kita fit and proper test oleh masyarakat berbasis kinerja. Saya rasa Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang mumpuni untuk mengantarkan bangsa Indonesia mencapai tujuan dimerdekakan oleh founding father bangsa ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir Pak Hakim, silakan untuk closing statement-nya. Munculnya wacana Puan Prabowo Puan, kemudian Anies AHY itu memberikan angin segar ya. Dan bagi masyarakat saya kira itu memberikan pilihan-pilihan alternatif yang positif. Di sisi lain dari sini kita bisa melihat bahwa konfigurasi koalisi dan pasangan Capres dan Cawapres 2024 itu masih sangat cair. Dan kalau kita lihat perkembangan elektoral partai-partai politik dan kandidat presiden, saya yakin di 2023 nanti itu akan banyak kejutan. Bisa saja masyarakat selama ini menyandingkan Anies AHY, tapi nanti munculnya Ganjar AHY, bisa jadi. Ini sangat tergantung pada konfigurasi partai politik nanti. Dan apapun itu saya kira saya setuju dengan Mas Zaki, Mas Laude, dan Mas Andianto bahwa masyarakat itu berharap di 2024 itu bisa mendapatkan pilihan yang lebar gitu, tidak hanya 1-2 pasangan, tetapi kalau bisa 3 itu akan tentu lebih bagus. Tetapi terlepas dari itu, saya yakin bahwa nama-nama yang muncul sampai saat ini itu memang putra-putri terbaik Indonesia, dan sebagai pemilih, sebagai warga negara kita dimanjakan dengan kualitas capres-cawapres yang ada saat ini. Demikian saya kira, Mas Gilang. Oke, terima kasih Pak Hakim. Baik, terima kasih sekali lagi kepada keempat narasumber yang telah bergabung. Terima kasih Bang Laude, Bang Zaki, Bang Adianto, dan juga Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mas Gilang, Mas Zaki, Asep, terima Mas kasih. Laude, Siap. ya, Mas Abdul Hakim, Bang dan Zaki. Mas Andi ya. Baik, Bang kasih. Zaki, Bang Andi. Assalamualaikum Terutama warahmatullahi wabarakatuh. Mas Laude, Gilang dan makasih. Mas Asep ya. Makasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Tribun. Thank you. Terima kasih. Demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini 4 Agustus 2022. Jangan lewatkan program Overview setiap hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdul Harawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.